Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tema ini kita pindah kepada paragraf yang berikutnya, tapi masih dalam soal sikap persepsi orang-orang yang menerima dakwah para nabi dan rasul. Surat Yasin masih dalam ayat yang ke-18 dan 19 ini menggambaran tentang mereka mengemukakan alasan mengapa mereka menolak menentang dakwah para rasul. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perangai mereka. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka mengatakan bahwa kami bernasib malang gara-gara kalian. Para rasul dipersalahkan begitu. Jika kalian tidak mau berhenti berdakwah menyampaikan risalah, akan kami persekusi kalian, akan kami rajam kalian. Ini bahasa harfiahnya. Dan kalian akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Kemudian para rasul tetap memiliki keteguhan, sabat, tidak tergoyahkan dengan ancaman tersebut. Malah mereka balik mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan kemalangan kalian itu akibat ulah kalian sendiri yang tidak mau beriman, yang tidak mau menerima para nabi dan rasul menyampaikan dakwah dan risalahnya. Ain dzukirtum, apakah karena kalau kalian diberi peringatan kalian akan merasakan bernasib malang hanya gara-gara diberikan peringatan. Bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kalian adalah memang kaum yang melampaui batas. Disebut melampaui batas karena kelewatan, kebangetan kalau bahasa hari-hari kita. Sudah didatangi Rasul, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada keselamatan, kebaikan dunia akhirat. Bukan diterima baik-baik, malah ditentang sedemikian rupa. Apalagi mungkin sampai memberikan stigma yang tidak baik kepada para rasul, para pendakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta surah Yasin rahimakumullah. Karena penentang-penentang seperti ini, orang-orang yang merasa gerah dengan dakwah dan risalah, merasa bahwa itu menjadi ancaman buat mereka, merasa itu menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan mereka, sehingga seolah-olah itu akan membawa kepada mereka dalam jurang kemalangan dan kesengsaraan. Padahal sebaliknya, tidak ada dakwah yang mengajak kepada kesengsaraan, kemalangan. Itu persepsi mereka yang salah. Sama seperti Abu Lahab, pamandak Nabi, lagi-lagi ini juga salah satu pamandak Nabi yang tidak beriman. Abu Lahab menentangnya, seolah-olah dakwah ponakannya itu akan membawa kesusahan bagi mereka. Makanya Abu Lahab, kata-kata yang paling terkenal dalam penentangannya adalah, ya Muhammad ali hadza jama'tana. Wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Takallam wada'is sobah. Kau boleh bicara, tapi jangan bawa-bawa dakwah dan risalah di tempat ini. Begitu ultimatum Abu Lahab kepada keponakannya sendiri. Oleh karena itu, kita melihat ayat ini, Masya Allah, sesungguhnya ini masih menggambarkan tentang psikologis orang yang menentang dakwah, curiga terhadap dakwah, orang-orang yang suuzon terhadap dakwah, yang menyebutnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak kepada mereka. Ini karena mereka bahagian dari sindrom psikologis sebagaimana yang ada di dalam surat Yasin ayat 18-19 ini. Umar bin Khattab awalnya juga orang yang sangat Islamofobia, sampai dia mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Bahkan orang-orang di Mekah waktu itu sampai merasa absurd orang seperti Umar bin Khattab masuk Islam, sehingga ada di kalangan mereka mengatakan mustahil Umar bin Khattab masuk Islam kalau ontaknya belum masuk Islam. Ini satu ungkapan yang luar biasa menggambarkan kemustahilan orang seperti Umar bin Khattab masuk Islam. Para pecinta surah Yasin rahimakumullah, tapi disinilah jalan hidayah. Umar bin Khattab kemudian luluh hatinya menerima Islam karena dia sudah membuka sedikit jendela hatinya untuk menerima Islam. Apa yang dipersepsikan bahwa dakwah risalah Nabi Muhammad membawa kesusahan buat dirinya, menyusahkan dirinya, masyarakatnya, ternyata itu sesuatu yang tidak demikian halnya. Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW bukan untuk menghadirkan kesusahan, malapetaka. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba menemukan di secari kertas ada 2 ayat dalam surat Toha,
maka dibaca olehnya ayat tersebut, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Quran ini untuk membuat engkau sulit, untuk membuat engkau susah, untuk membuat engkau malang, untuk membuat engkau sengsara. Maka itulah yang kemudian merasuk ke dalam hati sanubari Umar bin Khattab, sehingga kemudian beliau langsung mulai tersadarkan dirinya. Dan dia minta diajak oleh seorang sahabatnya untuk ditunjukkan di mana keberadaan Nabi Muhammad SAW, dan diajaklah ke rumah Arqam bin Abil Arqam, dan disitulah kemudian Umar bin Khattab menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Begitulah jalan hidayah, begitulah proses seseorang ketika dia yang penting mau membuka hati dan pikirannya, maka Allah akan bantu untuk dibukakan lebih lebar lagi jalan pikiran tersebut untuk menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pecinta surah Yasin rahimakumullah, kita dapat mengambil ibrah pelajaran dari rangkaian-rangkaian surah Yasin ini yang begitu dahsyat, yang begitu indah kata-katanya, dalam maknanya, dan kita selalu mendapatkan taujihat rabbaniyah, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui surah Yasin yang kita cintai ini. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara ini yang dapat saya sampaikan, insyaallah kita akan berlanjut kepada ayat-ayat berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.